Sore Pak. Sore ya. Dengan Bapak siapa? Saya dengan Ferry. Wah, Ferry bisa eh, di eh, kasih tahu tuh beritahu ini tempat ini tempat taman bunga ya. Iya, Taman Ya Bunga. bisa diceritakan seperti apa? Berdirinya Jadi kita apa? Ya, awalnya di sini itu sebelum berdirinya Taman Bunga, iya. di sini hamparan tanaman jambu, jambu merah, jambu batu. Ah, Dan akhirnya kita buat konsep penjualan tanaman hias. Dengan adanya tanaman hias, kita juga membuat spot foto untuk tanaman bunga-bunga yang ada di atas sebelah sana. oh awal mula buat untuk Iya, selfie gitu ya. selfie. Lambat laun semakin lama semakin viral dan respon masyarakat pun semakin bagus. Ya. Ya, kita buat taman bunga Kampung Jambu Pandeglang seperti yang sudah ada saat ini. eh mulai berdiri taman bunga ini mulai kapan Pak? Oh ya, Taman Bunga ini berdirinya pada bulan Agustus tahun 2018. Agustus Iya. 2018 ya, 2018. kurang lebih tiga tahun lah ya. Terusan bunga-bunga ini eh, ada yang dari lokal apa ada yang dari luar gitu ya? Iya, kalau untuk tanaman yang kita tanam untuk spot selfie itu, Iya. spot foto itu ada yang lokal, ada yang luar. Yang impor itu contohnya kayak bunga celosia yang warna merah dan warna kuning. Kalau yang lokal itu ada bunga zinia yang warna-warni dan komprema. Dan juga untuk berbagai aneka tanaman hiasnya pun kita juga ada khusus kita datangkan dari luar juga. Kalau kita lihat sebelah sini tanamannya dari luar. Kalau di sini ini, Ini yang dari luar nah bunga kalau yang mana Pak? ini yang kita ambil yang lokal dulu ya. Nah ini jenis tanaman yang lokal, ini namanya Caladium baret. Caladium baret ya. Atau Oh, Caladium dari baret. Nah, ini lokal juga. lokal ya. Ini namanya Caladium batik wayang. Oh, Caladium batik wayang Iya. ya. Oh, ini udah berapa bulan Pak sampai gede segini Pak? Ini Apa? sudah usia mencapai 3 bulan. Mencapai 3 bulan ya. Oh, ini bunga ini Ini sih, Pak, ya? anthurium. Anthurium ya. Anthurium. Ini lokal. Atau kalau yang pembeli misalnya ini banyak yang nyari bunga anthurium atau Iya, ada banyak yang juga ya? nyari juga. Ini anthurium ya. Karena ini salah satu bunga hias yang udah lama ya. Ini salah satu tanaman lokal. Nah ini dari keluarga nanas, Pak. Dari keluarga nanas ya. Jenis tanaman buah nanas. Mm-mm. Dan ini namanya bromelia. Bromelia ya. Kam atau potnya ya kita jual juga di sini. Untuk kesuburan itu biar ini dari pupuk kompos Iya, apa pupuk bahannya? kompos. Kita pakai Dari pupuk kompos ya? Pupuk Oke. kompos dengan sekam yang sudah difermentasi. Oke. Kita lihat-lihat lagi Pak ya. Ini salah satu tanaman lokal juga. Ini namanya Kris Papua dan ini habitatnya ada di daerah Papua. Oh, ini dari ditangin langsung dari Dari Papua. Papua. Terusan dikembangbiakan di sini. Kita kembangbiakan di sini. Berarti ngambil indukannya terusan Iya. di ini lagi dikembangbiakan di sini lagi ya. Kita lihat tanaman yang impornya. Ini salah satu tanaman impor kita. Ini namanya tanaman aglonema. Aglonema suksom jaipong. Lokal. Nah ini impor, ini Thailand. Oh, impor dari Thailand Pak, ya. Thailand punya. Iya. Oke. Dan yang lokalnya juga kita ada. Cuma kalau yang impor perbedaannya gini, dia warnanya nanti akan merata merah semua. Beda dengan yang lokal. Kalau yang lokal hanya sebagian aja, tidak merata warnanya. Termasuk Itu. yang ramai dicari pembeli. Iya, ini yang sekarang dari lagi Thailand booming, ini ya. dari Thailand. Ini bibitannya di sini apa seperti apa Pak? Ya kalau untuk sementara ini kita belum membibitkan juga. Membibitkan ya. Iya. Oke. Untuk harganya udah Nah, kalau untuk lumayan Pak ya. Harganya untuk usia seperti ini nih harganya kita jual 400.000. 400 ribuan ya. Karena ini sudah rimbun, udah ada anakan.
Dan juga warnanya sebagian udah Ini keluar udah semua. maksimal gedenya apa bisa gede lagi, Dia Pak, akan bunganya? bisa lebih besar lagi, Pak. Bisa gede lagi. Bisa besar lagi. Oh, bisa besar lagi ya. Oke. Kalau tempat ini sendiri biar ini tujuannya buat apa? Dan Nah, ditutup seperti ini, Pak. kalau bunga ini kan kita tutup karena tanaman hias itu kan eh, aneka ragam, Pak ya. Ada yang tahan cuaca panas, Iya. ada yang nggak tahan di cuaca panas. Nah, ini fungsinya dia itu untuk menahan secara langsung sinar matahari masuk ke Dari paparan tanaman sinar hias. matahari yang Iya. masuk biar ini ya, Biar nggak Nggak si terlalu tanaman itu tidak terlalu terkena sinar matahari kena langsung. sinar matahari langsung, Pak ya. Iya. Yang ini namanya paranet. Oh, paranet, Pak ya. Kasih paranet. Oh, iya, iya, iya. Ini yang gede ini tadi bunga apa, Pak? Ini masih jenis alocasia juga, jenis anthurium juga. Jenis anthurium ya. Iya. Ini yang boleh kasih tahu berapa bulan apa berapa Ini udah tahunan, Pak? udah tahunan ya, udah hampir kurang lebih hampir 2 tahun. Udah 2 tahun ya. Ini koleksi yang Oh. kita di sini. Keluarganya mungkin udah ratusan ribu atau mungkin lumayan ya. Udah lumayan. Tapi ini udah kita jual ya, karena ini dari pertama sebelum bukanya taman bunga ini udah ada. Oh, iya, iya. Terus kalau bunga ini ada masanya apa dia terus apa gimana, Pak, kalau bunga ini perawatan dari ini kan kalau udah ini udah masanya berapa tahun apa gimana? Ya, kalau untuk tanaman hias sebenarnya masanya dia tuh tidak ada ya. Yang tergantung kita merawatnya tanaman hias. Oh, tergantung Iya. cara kita perawatannya itu bunganya ya. Semakin baik perawatan, pertumbuhannya juga akan semakin bagus. Tapi kalau kita kurang perawatan, ya dia akan mati dengan sendirinya. Kecuali tanaman-tanaman yang kita tanam untuk spot-spot Yang foto spot-spot foto atas sana, di luar itu ya. ya, itu Jadi ada masanya juga. ada masa ini mati ntar ganti Ganti lagi lagi, seperti ganti itu lagi. ya. Itu maksimal sampai usia 8 bulan dia sudah kering dan baru kita ganti baru. Oke. Jadi kalau tanaman hias mah nggak ada masanya dia. Ya. Kalau untuk pengunjung biasanya weekend, Pak, di Sabtu Minggu agak lumayan apa atau pas liburan panjang aja, Pak? Ya, kalau untuk pengunjung alhamdulillah, kalau untuk hari-hari weekend gitu kita lumayan kedatangan pengunjung lumayan ramai. Bahkan hari-hari besar pun kita hampir penuh parkiran di depan itu. Ya, di daerah tempatnya nih taman bunga di daerah Sukasari, Sukasari, Kecamatan Kecamatan Kaduhejo, Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Pandeglang ya. Banten. Bagi para pemirsa atau pengunjung yang ingin lihat taman bunga dan keindahan alam gitu ya, Iya. pedesaan gitu ya, sawah pertanian, bisa datangi di desa Sukasari ya. Sukasari. Iya, desa Sukasari di daerah Satu lagi, kita di sini konsepnya tidak hanya untuk wisata, tapi juga kita di sini lebih menerapkan edukasi. Jadi untuk siswa-siswi dari sekolah Iya. sudah banyak yang edukasi bagaimana cara menanam tanaman di sini. Oh, dari di sini juga ada proses Edukasi proses untuk pembelajaran. sekolah-sekolah, Oh, bahkan dari kalangan ibu-ibu PKK atau kelompok tani. ini proses untuk pembelajaran yang Pembelajaran. pemula ingin tahu lebih lanjut cara Iya. proses pembikinan tanaman hias Tanaman ini ya. hias, iya. Oh, cara Mulai pengepetannya dari gitu ya. pengolahan tanah, Pengolahannya tanah dari penanaman bibit, pemupukan Iya. gitu tuh ya. Sesuai pot ini sesuai tanamannya ya, Pak ya. Tanamannya besar, potnya kecil, dia nanti akarnya yang akan terhimpit, dia tidak akan bisa melebarkan akar, artinya dia tidak untuk anakan dia akan melambat. Oh. Seperti itu. Iya. Jadi kita sesuaikan juga kalau sudah dia udah terlihat. Nah, kayak seperti ini udah mulai masuk indukan, Pak. Artinya nah kayak semacam itu dia indukan. Jadi semakin banyak daun kita tambah lagi potnya yang semakin besar. Dan nanti akan lebih cepat dia tumbuh anaknya. Kalau untuk penyiraman
atau ini tiap hari apa seperti apa Pak, untuk penyuburan, kalau penyiraman untuk tanaman ini Pak? kalau untuk tanaman hias yang ada di sini kita siramnya itu cukup 1 minggu 2 kali. Satu 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali ya. Iya. Tapi kalau untuk tanaman yang ada di atas yang buat spot foto itu hampir Iya. setiap hari kita siram. Oh iya 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 iya, karena langsung kena paparan Iya, matahari ya, jadi mungkin lebih panas ya, lebih panas ya. lebih panas lebih kering ya. Justru kan malah ada tanaman hias yang tidak boleh disiram tiap hari atau tiga hari sekali. Itu bisa 2 minggu sekali siram. Ada kita punya itu namanya begonia di depan. Nah itu kita begonia itu jenisnya Thailand juga. Oh, untuk pot ini sendiri ada kan ini, seminggu 2 kali dikasih penyiraman air ya. Iya. Apa ada dikasih apa bawahnya itu lubang itu buat Iya. menembus ke bawah, Buat buat pembuangan. pembuangan air ke Pembuangan bawah, airnya, ya apa ada. cuma rapat gitu? Ada, karena kalau tidak ada pembuangan nanti si air kan akan mengendap di dalam dan itu akan membuat busuk akar atau bonggol tanamannya sendiri. Oh, Jadi di sini jadi sudah setiap pot itu memang ya sudah ada Sudah- seperti ini lubangnya. sudah ada lubang seperti ini ya. Lubangnya. Jadi kalau Nah, ini akan lebih bagus. Nah, kita lubangi lebih banyak lebih bagus. Dan ini tidak akan mengendap airnya di dalam pot ini. ya, Karena kalau dibiarkan mengendap, tanaman akan busuk. tanaman akan busuk. Iya. Seperti kalau Rusak dia. tanah juga Tanah. pembuatan bibitan sama Ya, ya. akhirnya si pupuknya ini dan sekamnya ini dia akan terkontaminasi dengan namanya jamur. Oh iya iya. Penyakitnya. Oke. Bisa dikasih tahu mungkin Pak yang belum dikasih tahu yang lain apa spot. Boleh kita ke sana ke atas belum. Ini tanaman. Nah, sebenarnya ini tanaman berkembang biaknya dia di Eropa, tepatnya di Belanda. Ini namanya Celosia cristata yellow, atau kalau orang sini bilang biasanya jengger ayam. Kenapa dinamakan jengger ayam? Ya. Karena dia ini ada seperti jenggernya ini bunganya. Oh jadi kita tangan langsung dari Eropa. dari Sebenarnya Eropa, ambil ya. dari Eropa terus dikembangbiakan di Sebenarnya nggak hanya di sini sih yang ada, di daerah-daerah lain aja kayak di Malang ada juga. Dan ini masanya itu dia sekitar 8 bulan. masa tumbuhnya masa itu, tumbuh sampai besar ini Sampai tua itu 8 8 bulan terus itu pada saat cuaca tapi panas ya, kemarau. Karena bunga ini dia semakin panas cuaca kemarau dia akan semakin bagus mekarnya, warnanya pun akan keluar. ya untuk macam-macam warna ya Mbak ya, Iya, dari merah, kuning gitu ya. Tapi Jadi- kalau dia musim penghujan dia akan rusak seperti ini bunganya. Oh bisa Cenderung dia rebah ke bawah. Oh bisa rebah gitu. Kalau udah umur 8 bulan mungkin akan bunganya akan layu Pak. Akan layu. Kelihatan Dengan sendiri. udah nggak segar lagi ya bunganya. Iya. Ya, Dan layu juga kita tanam. Nah ini juga lokal ya. Kalau ini lokal, ini masih keluarga dari kumis kucing. Nah, ini tanaman hias jenis kumis kucing, tapi kita tanam di sini yang warna pink. Oh. Kan orang biasa lebih cenderung tahunya yang warna putih ya. Kumis kucing. Kita Ini yang warna sebutan aja. Iya. Bunga kumis kucing. kumis kucing. Atau ada Ya kalau kegunaan untuk yang lain kegunaan yang lainnya, kalau kumis kucing kan umumnya tuh orang udah tahu itu buat obat. atau buat obat herbal gitu ya. Herbal. Nah, ini kita tahu itu yang jenisnya pink warnanya. Warna pink Mbak ya. Iya. Jadi kalau bunga yang di luar ini butuh perawatan Perawatan khusus setiap hari Pak ya. Setiap hari kita siram. Dan ini Pagi dan dia sore misalnya gitu ya. Iya, pagi sore dia masanya nih cuma hanya sampai 6 bulan, kurang lebih 6 bulan. Kalau kumis kucing Oh, ya. sama dengan yang ini namanya gomprema atau bunga kancing, ini juga lokal. Ya, ya. Berarti kalau ini kan ada bijinya nih Pak. Iya, Yang mungkin biji. untuk pembenihan Pembenian dari biji. udah kering, Udah kering. terusan Ini kita ambil,
itu bisa kita sebar langsung bijinya. Oh, jadi itu jadi tunas ya bijinya ya Iya. untuk dikembangbiakan gitu Kembang kan biakan. ya. Jadi ini awal mula di pot apa langsung ditanam Eh, gitu aja Pak? kita Apa awal gimana? mulai itu untuk pembenihan kita sebar dulu di tempat yang khusus. Nah setelah dia tumbuh untuk calon bibit baru kita pindahkan ke lahan spot foto. Oh iya, iya, iya. Nah, ada contoh yang baru kita tanam di sebelah sana. Jalan-jalan. Nah ini contohnya. Ini yang sudah siap untuk dijadikan tanaman hias. Ini dari benih. Oh ini Ya, benih. ini yang baru kita pindahkan dari tempat pembenihan. Oh tadi tingginya itu Pak ya. Iya. Heeh. Jadi ntar kalau udah ini bisa dipindahin ke tempat sana ya Pak ini. Iya. Oh, pembenihannya di sini. Kalau ini udah kita tanam di sini. Oh, Karena udah ini langsung sudah ditanam di udah sini ya. siap dia dijadikan tanaman hias buat spot foto. Oh iya iya. Nah, kalau untuk pembenihannya dia dari usia seperti ini contohnya kayak gini. Nah ini nanti kita pindahkan ke lokasi yang akan dijadikan spot foto. Untuk ini. tunas ini biasanya berapa minggu Pak? Kalau ini udah dia tinggi 2 minggu. 2 minggu ya. 2 minggu. Oh, bisa maksudnya mau ditaruh di mana bisa Iya. dipindahkan ya. Bisa langsung kita pindahkan. Langsung ditanam langsung nggak perlu pakai Iya. pot gitu ya. Nggak perlu pakai itu. Ya, yang penting perawatan ya. Iya, perawatan. Penyiramannya itu Penyiraman ya, teratur ya. pemupukan juga. Dan pemupukan ya. Iya. Oke. Sekarang kita ada buah juga. Nah, ini apa Pak? Bisa diceritain Pak? Nah ini. Oh, kayak Kita buah. cari yang sudah matang, yang siap panen. Ini saya punten jangan dipepit ya. Ini salah satu buah labu madu. Abu madu ya. Iya, labu madu itu bisa untuk cara pengolahannya itu bisa untuk dikolak atau dikukus. Dikolak, Dikukus, dikolak. dikukus, Ya. dikukus dan dikolak. Dan ya. dia ini tidak berserat, tidak ada seratnya, dan bijinya pun tidak banyak. Untuk sampai tanaman ini berbuah itu butuh proses berapa? 2 bulan. Tuh, Ya. 2 bulan ya. 2 bulan. Oh ini sampai tua gini Sampai tua ini 2 bulan. 2 bulan. Terus ini kalau misalnya udah berbuah seperti ini apa berapa kali panen apa? Sekali panen, Pak. Sekali panen ya? Sekali panen kita bongkar, nah kita tanam baru lagi. Jadi nggak bisa timbun kan bisa berulang-ulang Iya. panen ya. Panen. Kalau ini enggak. Ini sekali panen kita bongkar lah. Kita Tadi- tanam baru lagi. Tadi saya pikir ini timun suri. Labu ya yang jalan gitu ya. Jadi harus diganti semua bibitnya, Ganti tanam semua. yang baru ya. Lagi. Iya, iya, iya. Memang unik buahnya Pak. Karena orang masih banyak juga ya yang artinya masih awam ya dengan buah ini. Iya, 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 iya. Gede-gede sekali nih. Buahnya buah labu. Ada yang bilang juga ini labu botol karena bentuknya seperti botol. Jamu juga betul ya. Direbus juga langsung. Iya. Direbus. Dia teksturnya tuh lembut, tidak berserat. Nah terus miripnya tuh seperti ubi celembu. Ubi celembu jadi kayak semacam ada lendir madunya itu. Iya, iya. Karena semakin tua semakin manis. Dan ini sampai berbulan-bulan pun dia tahan. Iya. Bahkan sudah kita Nggak buat sayuran aja ya, bisa Iya. dibikin buat kolak paling kolak nikmat juga itu ya. dikolak. Oh paling nikmat Paling nikmat malah dikolak dikolak, ya. iya. Tapi pikir apa beda Pak yang labu buat sayur dengan jenis labu yang seperti ini? Beda Beda ya? beda dari rasa beda. Oh ini mungkin lebih kayak apa ya yang bulat kayak semangka itu? Itu labu karang disebutnya Oh, labu warna. Waluh. Iya waluh, saya menyebutin nama waluh itu tadi ya. atau semacam belewah. Iya. Itu buah belewah. Jadi nama waluh ya. Mungkin hampir sama mungkin sama. rasanya ya.
Dan ini pun nggak dia begitu alami ya, ini juga ada proses persilangan sebenarnya. Jadi dari walu yang besar bulat itu nanti dikawin silang dengan salah satu tanaman labu dari luar dan hasilnya seperti ini. Oh, dan hasilnya seperti ini ya, walu dengan labu dari luar dan hasilnya seperti ini ya. Juga banyak ya, unik gitu. Unik. Oke, Pak. Kalau jambu ini jambu apa, Pak? Ini jambu merah, jambu Bangkok merah. Dan kebetulan ini belum masaknya dia berbuah ya. Jambu ini. Di Jambu sini, klutuk apa? iya, jambu kelutuk. Jambu klutuk Iya, ya. jambu biji. Ini karena kelihatan buahnya belum Kita ada masanya dua buah ya. jenis sebenarnya, jambu yang biji merah sama yang kristal. Oh iya. Dan di sini pengunjung kalau sudah musimnya jambu, ini pengunjung bebas Pak. Makan jambu itu bebas sepuasnya. Makan jambu itu nggak ada batasan. Oke nih guys, nih banyak buah jambu tapi lagi masih kecil. Ini sama Pak ya saya, boleh sana Pak. Ini bisa dijelaskan Pak? Ini Pohon jenis apa, Pak? bonsai, ini bunga kertas. Ada turis Pak Ferry, Ya, ada turis. iya. Ini jenis bunga kertas. Ada juga bonsai beringin, kita datangkan langsung dari daerah Jawa juga ya. Oh ini bonsai kertas ya, Ya, bonsai yang Jawa. didatangkan langsung dari Jawa ya. Ini yang kita datangkan dari Jawa itu seperti ini, beringin. Pohon Bonsai beringin ya. ya. Oke. Ini bonsai ini perawatannya apakah dari kecil apa seperti apa Pak? Kayaknya udah dilihat dari Ini sebenarnya dia sudah tua. batangnya ini udah tua Udah kayaknya. tua. Cuma proses pembentukannya pas datang ke sini itu kita bentuk ya. Kita bentuk, kita jadikan bonsai. Oh, Karena kalau kita cari yang masih anakan itu akan lama proses pertumbuhannya. oh jadi udah ini Ya, kita cari yang sudah jadi. ya udah jadi ini misalnya untuk dapatkan pohon kayak ini biasanya orang nyari bonsai-bonsai itu di alam ya, Iya, kayak di alam. kayak pegunungan, pegunungan gitu ya. Iya, Terusan dikasih pot lah Pak dikasih pot untuk khusus bonsai. Dan pot terus khusus bonsai ya. di batangnya ini kan kita lilit dengan kawan. Nah, jadi seperti ini contohnya. Dia nanti si rantingnya ini tidak akan meluas panjang. Dan ini yang Oke. namanya bentuk pembonsaian seperti ini. Proses pembonsaian. Oke. Jadi biar gak cabang-cabang Iya, ya. biar tidak bercabang. Kalau ini sendiri proses perawatannya susah apa enggak Pak bonsai Enggak sih, kayak kalau gini? bonsai dia mudah. Perawatannya kita juga siramnya nggak tiap hari. Hanya cukup 3 hari sekali. Oh, tiga hari sekali ya. Dia Jadi kan bisa cuaca panas, cuaca penghujan juga ya bonsai. Tergantung, tapi tergantung jenis tanamannya ya. Karena bonsai itu kan beraneka ragam tanaman macam-macam. untuk potnya ini berarti tergantung dari besar Iya, kecilnya dari besar ini kecil ya. tanaman. Kalau untuk potnya itu dia dilihat kita besar ukurannya. Jadi kalau akarnya sendiri apa kalau udah dikasih pot seperti ini nggak menurun apa seperti apa ya? Kalau udah di pot seperti apa? Kalau untuk akar, kalau dia sudah seperti ini tidak akan lagi meluas akarnya, tidak akan lagi melebar kecuali kita tanam tanpa pot ya, dia akan tetap melebar. Dan ini kan hanya pembatas, pot itu kan pembatas akar. Oh, pot mau Iya. batasin akarnya jadi tetap ininya kompos kayak ini ya. Iya, Untuk ini bawah ya. Oke. Kalau biasanya yang dicari pecinta tanaman termasuk ini juga Pak? Ya, Bonsai termasuk bonsai ini kan ada yang nilainya
Nggak lumayan tuh Ya, Pak. fantastis. Oh, ya, fantastis gitu Sampai ya puluhan karena juta. yang seneng kan. Tapi kalau untuk bonsai di sini sementara ini kita buat koleksi aja. Koleksi ya. Ya belum kita perjualbelikan. Jadi buat koleksi, buat spot foto pengunjung. Itu yang bisa membedakan kok bisa fantastis itu apa ya Pak? Dari bunga, dari beberapa bunga bonsai itu, dari eh, besar kecilnya atau seperti apa Pak? Jadi dari pembentukan bonsainya. Dari Ya, pembentukan bonsainya. pembentukan bonsainya. Ke satu, keduanya dari jenis tanaman. Semakin langka jenis tanaman, semakin bagus pembentukan bonsainya itu, dia akan semakin langka, harganya juga fantastis. Oh iya, jadi mungkin Jadi dilihat kan keunikannya itu dari bentuk bonsainya, kerapihannya seperti ya, itu. ya misalnya rapi, unik rapi Iya. itu harganya Harganya bisa fantastis ya. apalagi kalau jenis tanamannya tanaman yang langka sekali ya itu makin lebih fantastis lagi. Oke, oke, oke. Kita kan terus Nah melihat. contohnya kan kayak gini, ini kan bisa dibilang agak unik lah. Dia hanya tumbuh seperti ini aja. Dan ini akarnya itu kan berbelit. Oke, nah itulah ya harganya bisa sampai puluhan juta nih. Dan bisa dilihat dari eh, ukuran dan keunikannya. Oke. Kalau ini sendiri Pak bisa dari datangnya dari lokal Pak ya? Iya ini lokal. Semua kita datangkan dari Dari lokal. Semua. Ada yang dari Jawa, dari Malang kita datangkan. oke. Kalau jambu-jambu ini udah berapa tahun Pak? Jambu ini udah lebih 10 tahun dia. 10 tahun ya. 10 tahun lebih untuk jambu. Oke. Oke. Oke Pak. Makasih banyak Pak ya. Ya, sama. Udah mau cerita-cerita tentang taman bunga yang ada di desa Sukasari. Mana? Sukasari. Sukasari ya. Pandeglang ya. Oke Pak. Itu. Oke. Terima kasih Pak. Oke, sukses selalu Pak.